Ya, malam Pak Jun. Malam, Pak Irawan. Ya, Pak Irawan di Jakarta kan? iya, Jakarta. Oke. Gimana Pak Irawan? Masih portfolio IB-nya gimana? Tahun ini bagus atau flat atau gimana? Iya, masih belum bagus. Belum bagus. Kalau kita naik sih Pak. Kalau naiknya mau nggak banyak, paling cuma 10%-an masihan sampai April ini. Ya, sejak natural gas udah jarang ini jadinya. Kurang aktif. Oh, aduh kurang aktif ya ya. Pak Irawan tahu program properti kita dari LH? Tahu. Oh iya. Ya, Itu so far sih so good. Nanti kalau ada waktu luang ya Johannes akan bahas lah masalah properti itu. Atau Pak Irawan sudah tahu cara kerjanya gimana properti itu? belum sih, baru waktu itu saya pernah bahas sedikit waktu itu sih, Pak Junnya. Oh iya iya. Basically kita kita seperti bank lah Pak. Kita ini seperti bank tapi kita ikatnya transaksi jual beli. Jadi yang kita take over biasanya harganya cuma 30-40% dari harga pasar. Udah gitu aja. Iya, Returnnya bisa 3-4% per bulan. Kalau mereka nggak bisa payback, ya kita kita ambil alih asetnya dan cara kita dapetin duit kita balik ya kita dengan jual properti itu, Pak. Simpelnya iya, seperti itu. Cuma teknisnya detail, Pak. Banyak mesti iya. ngerti masalah hukum, semuanya itu harus paham sih. Iya, kelihatannya penuh liku-liku. Tapi risk free, Pak. Maksud saya bukan risk free sih, almost risk free selama due diligence di tahap awalnya 100% benar. Sertifikatnya nggak palsu, orangnya nggak palsu, tidak ada sengketa, udah eh, garis finishnya, Anda dapat duit Anda kembali dengan refinancing, atau Anda mendapatkan duit kembali dari penjualan aset itu. Simple. Iya. Laura siapa ya Pak Rifki? Ibu Laura. Pak Lim, apa kabar Pak Lim? Pak Sigit juga apa kabar? Baik-baik semua. Pak Sigit udah beres ya tadi pagi? Ya, halo Pak Jo. Ya, alhamdulillah udah beres. Oh ya. Itu tumben itu Pak Jo, kan biasanya weekend saya juga sering ngecek tuh yang join account, manage account-nya. Nah, kemarin kok tiba-tiba ada tulisan seperti itu. Iya. Iya nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau weekend kayak gitu itu kita mesti lihat sampai Seninnya dulu. Kalau masih seperti itu biasanya baru kita tanya itu Pak. Kalau dari sisi LH sendiri aman ya akunnya ya, yang itu yang punya saya udah dicek juga kan? Aman Pak. Sudah tadi hari ini sudah tanya sama Pak Andre, aman kok, nggak masalah. Oke, yuk kita mulai yuk. Kita udah jam 8, nggak apa-apa kita mulai dulu. Saya tidak mau menghargai waktunya teman-teman yang sudah on time. Oke, untuk permulaan Bapak Ibu, sebelumnya saya mau tanya, yang masih aktif trading siapa selain Pak Irawan? Pak Lim, Pak Sigit, atau apa cuma manage account yang kita lakukan atau ada account sendiri? Saya baru manage account aja. Oh, manage account aja. Kalau dari mungkin Pak Lim? Manage account, Pak. Oh, manage account semua, ya udah. Oke, basically teman-teman yang mau saya sampaikan, sejalannya Johannes mengerti tentang option, tentang financial market, kita tambah hari tambah ke konservatif ya. Jadi kita tidak mau, dulu termasuk konservatif, cuma kita mau yang lebih konservatif lagi, Pak.
Kenapa? Karena yang namanya financial market itu selalu ada faktor X yang benar-benar di luar kontrol kita. Itu yang harus Johannes akuin, yang nilai negatifnya, Pak. Karena saya cuma bandingin selama hampir 2 tahun terakhir ini saya juga mengerjakan bisnis properti, ya saya eksklusif juga buat member-member LH. Saya juga banyak mengubah peraturan ya kan yang dulu misalnya kalau ada untung dari properti harus dimasukkan interactive broker. No, sekarang nggak ada. Jadi kalau memang ada keuntungan dari properti, yang saya lakukan adalah mengurangi WMH Anda. Anda tidak harus setor duitnya lagi ke interactive broker. Nah, yang sebagai perbandingan buat Johannes, apa sih yang membedakan bisnis real untuk yang properti sama bisnis yang sistemnya financial market seperti ini? Saya cuma belajar satu hal. Kalau di bisnis properti, Bapak Ibu, itu sebagian besar risk-nya itu kita bisa kontrol. Itu yang saya suka. Risk-nya itu benar-benar tergantung dari kita. Ya, kalau di financial market itu seringkali kita kena kan beberapa kejadian ekstrim, anomali atau apa yang benar-benar di luar kontrol kita. Ya, teknik money management, teknik risk management itu semua tidak bisa menghindarkan kita dari masalah itu. Paling cuma bisa meminimalkan kerugian kita dari masalah itu. Nah, dari sejalannya waktu ya, kita udah bertahun-tahun juga, sehingga kalau Anda lihat sekarang kalau kita ngerjain option, itu kita sifatnya nyantai. Ya, nyantai artinya apa? Kalau tidak ada posisi yang benar-benar yakin banget, kita nggak akan masuk posisi. Ya. Nah, di sini per April 2021, sudah jalan 3 bulan lebih, ini equity-nya Johannes ya. Kalau Anda ngikuti Zoom meeting yang terakhir, waktu itu NLV saya masih sekitar 21 ribuan. Jadi untuk 1 bulan dari awal Maret ke awal April ada kenaikan ya. Kenaikannya kurang lebih 4,5%, dari 21.000 sekian menjadi 22.000 sekian. Ya kalau kita harus akui, benchmark kita adalah deposito US dollar atau pecahan rupiah 1 tahun 67%. Kalau kita 1 bulan ini bisa naik 4%, itu udah buat saya udah tinggi. Jadi mindset saya saya ubah lagi, lebih konservatif lagi. So mau tidak mau harus diakui bahwa investasi seperti ini adalah sifatnya adalah passive income. Oke, kalau Anda lihat posisi Johannes dibanding bulan lalu, yang membuat keuntungan paling banyak jujur itu dari crude oil ya. Crude oil Anda bisa lihat sebentar lagi expired tanggal 15 April. Kita punya sell put dan sell call, kita strangle sell put dan sell call ya. Johannes tidak akan bosan-bosan lagi untuk selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa salah satu untuk belum share screen, maaf. Bentar. Oke, sudah? Sorry teman-teman, bisa lihat screen-nya Johannes? Sudah bisa? Bisa ya? Oke. Jadi saya ulangi, ini akunnya Johannes ya, kurang lebih sekarang naik sekitar $1.000 ya. Jadi yang tadi Johannes bilang, jadi untuk Maret ke April ini hasilnya positif ya, dan kurang lebih kenaikannya 4,5%. Nah, salah satu yang membuat equity Johannes naik itu simple adalah dari posisi crude oil. Kita ada posisi crude oil cukup banyak, maksud saya untuk account 20.000, saya alokasikan 2 lot dengan asumsi tiap 10.000 1 lot. Itu money management kita sudah oke, kita nggak agresif, kita nggak over trading. Dan yang bisa menyebabkan ini untung adalah IV crude oil-nya memang sedang tinggi. Jadi kita benar-benar kita harvesting itu IV, baik dari put option-nya maupun dari call option-nya. Nah, untuk crude oil sendiri Bapak Ibu, update yang bisa Johannes sharingkan adalah kali ini jelas banget crude oil ini kandidatnya adalah sell put ya, jadi jaga bawah karena probabilitas naiknya cukup besar. Oke, apa yang bisa fundamental apa yang bikin kita itu yakin Bapak Ibu? Yang pertama adalah dari masalah policy. Policy OPEC meeting yang terakhir di awal April, kan selama ini OPEC maintain production cut-nya. Nah,
OPEC meeting yang terakhir, dia sudah mengurangi production cut-nya. Kalau dia sudah mengurangi production cut-nya, artinya dia mulai nambah supply-nya. Nah, di sini ada dua kacamata pengertian. Kalau kita cuma berpandangan sempit, oh, ya toh Pak, kalau gitu kita terapkan simple economic dong, kalau supply-nya tambah karena OPEC production cut-nya dikurangi. Lah seharusnya kan supply-nya nambah, harganya turun. Well, kita kalau analisa kan harus komplit ya, kita harus melihat dari sisi supply dan demand. Nah, yang kita lihat fakta di lapangan, interpretasi yang benar adalah ketika OPEC berani mengurangi production cut-nya, artinya dia mau memasok oil lebih banyak lagi ke market, itu artinya memang demand-nya sudah growing. Ya, kalau memang demand-nya sudah growing, artinya harga crude oil ini cukup stabil. Harga crude oil ini OPEC juga tidak sembarangan mengurangi production cut-nya, karena kalau dia ngurangin production cut-nya terlalu banyak, dia memasok suplai minyaknya terlalu banyak, harganya juga jatuh juga. Sehingga dia kalau memang harus terpaksa production cut-nya ini sudah dikurangi, artinya dia cukup pede, crude oil ini harganya cukup strong. Nah, tetapi kita nggak bisa expect seperti bulan lalu dan 2 bulan lalu, di mana harga minyak itu naiknya cukup pesat dan kencang. Ya. Tidak bisa, kenaikannya pun juga terbatas karena suplainya juga mulai ditambah. Oke. Nah, dari sisi demand, apa yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Anda masih pay attention nggak? Salah satu core fundamental ekonomi yang paling penting itu adalah masalah ISM. Nah, ini Bapak Ibu sangat mengejutkan. ISM-nya di US ya, yang terakhir kali di April itu super high. Dia bukan lagi di atas 50 tetapi di atas 60 ya, sekitar di antara 64,7. Begitu juga dengan manufacturing-nya di Jerman 66, Italia, negara-negara Eropa semua rata-rata 60. Di Cina pun juga cukup tinggi. Ini artinya apa? Ekonomi is growing, confidence di market ya, masalah vaksin, masalah apapun juga rasanya roda ekonomi ini mulai berputar lagi. Nah, problemnya Bapak Ibu, ketika roda ekonomi kembali berputar lagi normal, artinya demand akan minyak juga akan kembali normal. Pertanyaan saya simpel Bapak Ibu, ketika demand-nya sudah kembali normal, apakah supply ini bisa secepat demand dalam kembali normal? Kalau demand kan simple, tinggal everyday use. Tetapi kalau misalnya crude oil, kita bicara crude oil itu barang mentah, bahan jadinya gasoline. Nah, kalau supply tiba-tiba banyak, apakah crude oil ini tiba-tiba bisa dengan cepat juga mengikuti kecepatan recovery-nya demand? Itu yang menjadi tanda tanya. Nah, yang kita mau sharingkan di sini, Bapak Ibu, tidak segampang itu. Jadi memang pada tahapnya demand pasti gampang banget balik normal, supply itu butuh waktu untuk kembali normal. Kenapa? Karena ada titik-titik tambang yang sudah ditutup, sekarang mereka harus mempertimbangkan outlook-nya, worth it enggak ini, saya sudah cut cost, saya buka lagi titik-titik tambang kita. Nah, itu makanya kita pede kalau harga crude oil mau jatuh kenceng susah, tapi kalau mau naik, itu more likely, lebih mungkin, karena kecepatan recovery supply sama demand kalah, demand-nya lebih banyak. Nah, di sini ada data Bapak Ibu yang saya mau sharingkan. Ini loh yang jadi ketakutan kita. Anda bisa lihat number of rig drilling di negara US itu sebelum COVID ya itu berkisar di antara 683. Sekarang ini recovery-nya cuma sampai 318, lambat. Kenapa? Karena membuka titik tambang baru itu perhitungannya banyak banget. Percuma Anda buka titik tambang baru hanya untuk memenuhi demand saat ini, tetapi ujung-ujungnya setelah 2-3 bulan lagi ada demand destruction, ternyata tidak perlu minyak sebanyak itu, jadi perhitungannya banyak sekali. Nah, ini yang tadi Johannes jelaskan kenapa ada besar kemungkinannya recovery supply-nya tidak secepat demand sehingga menyebabkan supply shortage secara sementara, atau setidaknya tidak supply shortage tapi akan menopang harga crude oil itu naik.
Makanya sell put itu lebih aman, Bapak Ibu, untuk masalah seperti ini. Yang kedua, yang perlu Jonas sharingkan adalah, ini adalah hafalan mati. Hafalan mati apa? Ingat Bapak Ibu, saya pernah bilang, saya ada calendar year guidelines. The best time every year untuk mau sell put CL itu selalu di bulan Maret dan April. Kenapa? Karena crude oil barang mentah, barang jadinya bensin, dan bensin pemakaian terbesar sepanjang tahun itu adalah di musim summer. Apalagi kalau nanti di musim summer ini semakin banyak orang divaksinasi, semakin banyak orang sudah nggak sabar pingin keluar rumah, pingin liburan, udah lama nggak liburan, udah lama nggak traveling, mungkin confidence-nya juga mulai naik. Nah, kalau kita tahu bensin itu bakal pemakaian paling banyak di bulan Juni sampai Agustus, maka pihak refinery, demand dari sisi produser yang membutuhkan crude oil untuk diolah jadi bensin, itu nanti bakalan mengakumulasi cukup banyak mulai April ini. Jadi, di antara semua seasonal trading yang dengan probabilitas atau accuracy tertinggi itu adalah crude oil sell put di bulan Maret atau April, ya. Dan ini pun dibuktikan dengan seasonalnya, Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan seasonalnya. Nah, seasonalnya Anda bisa lihat masuki April, Maret itu cenderung naik ini, ya. Jadi sell put sangat-sangat saya rekomen atau saya mungkin jadikan ini top pick of the month, ya. Ditambah lagi kita mendapatkan sebuah bonus, IV-nya cukup bagus Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya kita mau melihat crude oil sekarang harganya masih steady di 60, katakan kita ambil yang 35 hari atau kita ambil yang 66 hari, kita ambil yang 2 bulan. Kalau kita lihat, Anda bisa lihat kita mau jaga di 45, Anda mau jaga di 47, itu masih mendapatkan $400 Bapak Ibu. $400 dengan kurang lebih marginnya standar kita katakan $3.000. Tentunya harus di spread ya. Jadi kalau 47 saya kuncinya mungkin dengan 35 atau 30. Jangan pernah nekat lagi. Oke. Sehingga masih masuk Bapak Ibu hitungannya Anda bisa mendapatkan kurang lebih 13% selama 2 bulan US dollar, so return on marginnya on average 6,5% per bulan. Dan kalau ternyata arahan kita benar, maka kita sebenarnya tidak perlu menunggu sampai 2 bulan untuk mendapatkan 90-95% dari total premi 400 ini. Kita bisa collect sebelum 2 bulan. Ya. Jadi untuk crude oil very simple, very clear. Aturan mainnya adalah sell put. Nah, sekarang sebagai penutup, saya akan masuk dalam bentuk teknikalnya, Bapak Ibu. Teknikalnya. Nah, teknikalnya untuk crude oil sendiri, Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada momen masuk sell put itu setelah dia dari ketinggian 66 balik lagi ke level 5960. Nah, di sini Anda bisa lihat mereka sedang berkonsolidasi di area moving average ini. So, it's okay. Probably mungkin malam ini juga Jonas akan masuk posisi sell put CL. Ya, sell put dulu, sell call-nya jangan dulu. Nanti kalau kita sudah lihat dengan technical, ternyata dia mulai ranging, mulai apa baru kita kunci dengan sell call. Oke? So, itu adalah trading plan yang pertama untuk bulan ini. Nah, yang kedua, Jonas akan bahas adalah posisi kita yaitu soybean, nah, di sektor grain. Sektor grain sendiri, Bapak Ibu, sektor grain ada 3, soybean, corn, sama wheat. Nah, soybean kita kapan hari sudah melakukan sell call karena IV-nya sedang tinggi, dan Anda mungkin kalau yang belum ngikutin bisa lihat video Johannes yang sebelumnya. So far kita sudah ambil kurang lebih dari 50%, floating profit-nya 351, sisa preminya adalah 290. Nah, ini nanti Johannes juga akan lihat lagi karena expiry-nya masih 1 bulan lagi. Kalau memang fundamentalnya cukup mendukung, dalam arti kejadian masalah supply soybean ini tidak tambah parah, kita kemungkinan akan mendekatkan sell call kita di area mungkin 1.500. Kenapa? Karena soybean saat ini sudah tembus di bawahnya 1.400. Nah, ini saya tunjukkan.
1.395. Dan kalau Anda lihat monthly-nya, Bapak Ibu, akhirnya monthly-nya merah. Dan ini kita percaya Bapak Ibu, ini range-nya masih kecil dibandingkan rata-rata range sebelumnya. Dan melihat hijaunya sudah sebanyak ini, kita cukup pede, kita bisa berani bicara 90% ini endingnya sampai bulan April ini pasti merah. Nah, sehingga kalau kita mendekatkan sell call kita tidak masalah. Karena apa? Satu, kita tidak melawan fundamental. Dua, kita juga nggak melawan tren. Trennya secara teknikal juga kelihatan mulai melemah. Nah, bicara tentang fundamental, Johannes akan sharingkan masalah fundamental untuk aset soybean. Apa bedanya soybean, corn, sama wheat? Secara garis besar, yang mengalami masalah supply dengan stock usage rasionya sangat kecil, itu adalah soybean dan corn. Wheat tidak masalah. Wheat hanya euforia mengikuti soybean tiba-tiba naik, corn tiba-tiba naik, dia kena efek sampingnya aja yang naik. Tapi yang benar-benar core fundamentalnya menyebabkan naik, itu adalah soybean sama corn. Nah, update terakhir Bapak Ibu, Pak, kenapa Anda memilih sell call soybean, Anda tidak memilih sell call corn? Ya, simple, Bapak Ibu. Yang perlu Anda tahu adalah satu hal. Laporan terakhir, ending stoknya untuk stok soybean ini sudah, bahasa kasarnya itu, bahasa orang Surabaya bilang jedok. Jedok itu udah mentok, udah paling ujung. Sisa stoknya udah 2,6 ini udah paling rendah banget. Sisa stok nggak mungkin bisa jadi minus. Artinya, dengan sisa stok yang sudah ekstrim ini, fundamentalnya sudah terrealisasi ke harga pasar, harga soybean yang saat ini sedang tinggi. Nah, jadi kalau harga soybean mau lebih tinggi lagi nggak susah. Kenapa? Karena stok usage ratio-nya sudah paling minimum di antara 2,6%. Sedangkan kalau corn, kita bicara tentang jagung, itu stok usage ratio-nya masih bisa turun. Anda bisa lihat sebelumnya 10,3, laporan terakhir turun lagi 1% menjadi 9,2. Artinya apa? Ini masih ada ruang untuk turun. Nah, sedangkan harga pasaran yang sekarang itu sudah merefleksikan dengan kondisi pasar yang sedang berada di sisa stoknya 9,2%. Sehingga karena dia masih ada room of ini untuk turun ending stoknya, maka harganya mungkin besar juga masih ada daging untuk naiknya. Itulah yang membedakan soybean dan corn. Itu yang pertama. Dan Anda bisa lihat sendiri Bapak Ibu perbedaannya dari chartingnya soybean dan corn. Kalau kita bisa lihat soybean dan corn itu bisa dilihat soybean itu naiknya sudah jauh lebih kencang. Kita pakai acuan tahun 2012, di mana corn itu 849, sekarang harga corn 577. Dibandingkan soybean, dulu acuannya paling tinggi di 1789, kita sudah mengalami sekarang sampai di 1500. Jadi secara persentase kenaikan ini dibandingkan kenaikan ini sudah lebih maksimum kenaikan yang soybean. Ya, alasannya karena emang ending stoknya sudah paling minimum. Ya, jadi kita tidak mau ambil risiko, kita ambil soybean, kita juga ambil corn. Kecuali mungkin Bapak Ibu sebagai bentuk diversifikasi boleh. Jatah Anda untuk portfolio Anda katakan mau masuk punya 3 lot, bisa alokasikan 3 lot. Ya oke, boleh kita bagi. Soybean-nya 2 lot, corn-nya 1 lot. Nah, seperti itu. Nah, masalah IV kita juga sudah cek. Memang secara IV soybean pun juga lebih tinggi. Kenapa begitu? Karena mungkin ending stock-nya juga lebih parah. Nah, tapi saya bukan melawan tren atau apapun itu juga. Kita juga harus tahu Bapak Ibu kalendernya. Kita memasuki April, artinya apa? US sudah mulai memasuki planting season lagi. Jadi kekhawatiran yang berlebihan, masalah nanti stoknya nggak cukup atau apa, kekhawatiran itu pelan-pelan sudah mulai hilang. Kenapa? Karena kita sudah memasuki planting season. Dan di bulan Maret sama April, pada saat bersamaan, belahan bumi selatan, yaitu Brasil, itu juga sudah mulai harvest. Harvest season-nya juga sudah berjalan. Artinya kemungkinan kekurangan stoknya masih bisa ditutupin dari Brasil. Itu yang mungkin bisa mendeskripsikan psikologi yang terjadi di pasar saat ini. Makanya Anda bisa lihat soybean mulai konsolidasi, ya tidak merangkak
naik terus-terusan. Beda sama corn karena dia masih ada ruang of growing, ending stock-nya bisa tambah lebih kecil lagi. Anda jangan heran minggu lalu tiba-tiba corn dari grafiknya cukup bisa mulai masih naik lagi tajam. Oke, itu alasan saya kita memilih soybean. Dan yang paling penting Bapak Ibu, sebenarnya pasar lokal di US tidak akan kekurangan soybean, mereka juga tidak akan kekurangan corn. Kenapa? Karena Anda harus tahu, yang menyebabkan ending stock-nya itu kok tinggal dikit. Padahal kalau kita lihat dari total supply, actually total supply-nya dia itu stabil Bapak Ibu. Ya, stabil bukan jadi ending stock-nya itu berkurang bukan karena produksinya dikit, tetapi memang dari demand-nya yang bertambah. Nah, dari sisi demand itu ada yang namanya crushing, export, seed residual. Kenapa kok sisi demand-nya itu yang di sektor apa yang sisi demand-nya itu bertambah? Anda bisa lihat yang signifikan adalah ekspor. Di tahun lalu itu ekspornya cuma 1.752, 1.682. Di tahun 2021, 2020, 2021 itu ekspornya naiknya cukup banyak Bapak Ibu. 2250, 2280, jadi naik sekitar kurang lebih 600 basel ya kita ngomongnya. Sedangkan awal sebelumnya cuma 1.700. So kenaikan 600 dari 1.700 itu secara persentase besar banget. Jadi memang ending stock-nya tinggal dikit itu bukan karena pasar domestiknya pemakaiannya banyak sampai kekurangan stok, tetapi memang mereka ekspornya yang banyak. Dan kalau kita negara Amerika, nggak mungkin kita mengorbankan pasokan dalam negeri hanya untuk memenuhi suplai untuk ke negara-negara lain. Pasti yang dalam negerinya diutamakan terus. Nah, ekspornya paling mana? Paling banyak ya tidak lain adalah dari Cina. Nah, ini Anda bisa lihat. Soybean million metric tons ya importnya di tahun estimasi 2020-2021 dan nanti subsequent year-nya tahun-tahun berikutnya memang diekspektasi terus naik. Nah, ini soybean tidak separah corn. Kalau saya bandingkan dengan grafiknya corn, ekspornya atau ekspornya ke negara US itu lebih ekstrim Bapak Ibu. Nah, ini Anda bisa lihat grafiknya. Ya. Anda bisa lihat di sini, yes, ekspornya yang rata-rata seperti ini, tiba-tiba di tahun 2020-2021 tiba-tiba jump so high. Ya, kenapa? Karena ya nggak heran, ending stock Anda belum sampai minimum tinggal 2% kok, cuma masih ada 9%, masih ada dagingnya, sehingga mungkin daripada mubazir atau ekspornya dikencengin. Nah, tapi itu kan secara langsung bisa menyebabkan harga corn-nya naik. Well, ini alasan kita kenapa kita memilih cell call soybean daripada cell call corn. Oke. Sama di corn juga Anda bisa lihat ekspor. Nah, nih dari awalnya 2000, terus tahun lalu 1778, di tahun ini naiknya sampai 2600 ya. Kita nggak tahu ini kenapa kok Cina ini banyak sekali import masalah ini. Mungkin salah satunya ya akibat dari masalah COVID atau swine fever ya. Cuma yang kita pentingkan adalah dari sisi negara US. So, dengan alasan-alasan ini, maka itulah sebabnya kita cukup nyaman ngambil sell call ZS. Dan sell call ini melihat teknikal yang tadi belum ranging dan kemungkinan besar mau ranging ke bawah, mungkin malam ini atau dalam minggu ini Jonas akan adjust posisi kita akan dekatin lagi ke 1.500. Oke. Nah, itu untuk crude oil dan soybean yang posisi saya yang ada saat ini. Nah, sekarang posisi terakhir yang saya punya di sini adalah hog Bapak Ibu. Di mana hog kita ini masih floating loss, HE. Oke, HE perjalanan kita bagaimana Pak? Perjalanan kita itu basically saya akan gambarkan lewat charting biar bisa jadi pembelajaran kita bersama. Saya pakai HE M21, kenapa? Karena option saya terhadap futures hog yang di bulan Juni, yang sedang aktif ini. Future hog di bulan Juni, itu kodenya adalah HE M21. Oke, nah ini adalah bentuk daripada
startingnya Bapak Ibu. Wow, ini loh. Kalau Anda bisa lihat secara mingguannya itu dari awalnya 80 dari awal tahun itu sampai sekarang masih naik terus ke 109. Loh, Pak Jo, pertanyaan. Lah Anda kalau gitu melakukan sell call apa enggak melawan tren? Apa enggak against the rule ya kan? Trennya lagi kuat naik kok mau melakukan sell call. Oke, jadi begini Bapak Ibu ceritanya. Kalau kita ubah grafik hawk itu secara daily, itu di saat kita masuk sell call, kita cut, dan akhirnya kita masuk lagi di minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ketika dia sudah mulai konsolidasi di sini. Itu kita masuk Bapak Ibu. Simpel Bapak Ibu, kenapa kita masuk? Karena berita tentang, saya tunjukkan ya. Nah, African Swine Fever yang menyerang pigs di Cina itu juga menyebabkan yang saya sudah jelaskan di minggu lalu itu bulan lalu bahwa suplainya bermasalah. Ya, datanya masih sama, tidak ada perubahan untuk yang box. Ini sudah saya tunjukkan. Nah, global pork production-nya yang di-leading oleh Cina emang lagi rendah. Oke, itu satu hal. Nah, tetapi kita kan sudah lihat kalau everybody already know, semua udah tahu tentang fakta ini, semua udah tahu untuk mendapat tentang berita ini, sehingga kita juga tidak melakukan sell call pada saat hoax-nya masih di 80, di 90. Kita sudah percaya bahwa sebagian besar berita ini yang sudah basi lah dari bulan lalu kita tahu, itu sudah terrefleksi ke harga pasar, sudah di-adjust ke harga pasar, sehingga harga pasarnya sekarang 100 dengan kondisi itu. Artinya kita percaya, selama tidak ada fundamental baru, new fundamental, maka fundamental lama itu sudah terrefleksi ke harga sekarang. Dan IV Hawk sendiri itu sedang bagus, sehingga kalau kita melakukan sell call, kita mau manfaatkan. Jadi kita melakukan ini setelah post event. Jadi setelah kejadian fundamentalnya sudah terrealisasi, baru kita sell call sehingga kita tidak melawan arah. Lain cerita kalau ini fundamentalnya masih new, masih fresh, ya, dia masih rally naik, kita sell call, itu kita salah. Tetapi kalau sudah basi dan kita sempat melihat adanya konsolidasi beberapa hari yang lalu, oke lah kita boleh masuk sell call. Nah, tetapi permasalahannya Bapak Ibu, kenapa kok posisi saya masih floating loss? Itu ternyata 2-3 hari lalu ada new fundamental baru Bapak Ibu. Ini new fundamental baru yang saya mau sampaikan ada di sini. Filipina tiba-tiba sekarang sudah tarifnya itu dikurangi. Jadi tarif atau kalau misalnya mau import barang kan kena bea cukai atau apa itu sudah mulai dikurangi sehingga Filipina ini tiba-tiba ibaratnya bahasa kasarnya cari gara-gara dia import pork banyak banget. Ya, bahkan dia ngomong kalau sudah ini reduce tariff rate on import sehingga import dia untuk pembelian hogs atau pork dari negara US-nya juga naik. Nah, ini new fundamental baru Bapak Ibu dan ini baru keluar pada tanggal 8 April. Itu yang menyebabkan harga hog itu naik lagi. So, apa yang bisa kita lakukan ke depannya adalah simple Bapak Ibu. Karena ini kasusnya minor, tidak separah yang African Swine Fever. Ya, untunglah kita bermain option selling sehingga kita masih bisa terima room of error kalau ternyata masih naik, nggak turun, dan kita masih bisa collect profit. So far tidak ada fundamental yang begitu menakutkan yang bisa menyebabkan harga pok naik kenceng. So tetap jalankan SOP-nya. Kita masih hold posisi kita, sell call kita di 120, ini 120. Sedangkan kalau memang sudah 3 kali premi, oke, kita cut loss. Tapi kalau memang belum 3 kali premi, itu no, kita masih pertahankan Bapak Ibu. Ya. Dan yang menjadi concern Johannes adalah secara monthly candle ini range-nya masih kecil. Ya, jadi expect kalau dia mungkin masih bisa rebound naik ke atas ya. Tapi selama kenaikannya itu gradually bertahap, ya I think sell call kita masih mampu bertahan. Oke, itu untuk hog. Pak, bagaimana Pak? Kalau misalnya kita
hedging dengan sell put. Well, it's a good idea, but not now. Tidak sekarang, Bapak Ibu. Itu memang good idea, tapi Johannes tidak sekarang. Kenapa? Karena jujur kalau kita lihat dari sisi teknikal yang tidak kalah pentingnya, sisi teknikalnya ini benar-benar udah very very extreme overboard. Jadi kita nggak mau seperti itu nanti malah kena pingpong ya kan. Demi menyelamatkan yang atas kita masuk posisi yang bawah, malah posisi bawahnya nanti jadi senjata makan tuan. Saya cuma mau lihat nanti kalau kita bisa berhasil, katakan ada profit taking atau ada apapun, dia secara daily candle ini dia balik ke moving average-nya biru ini sempat retrace sedikit ke arah 105, 106. Nah, itu kita boleh consider untuk hedging dengan cara sell put-nya juga ikut dimasukin, ya. Karena masalah African Swine Fever juga saya rasa tidak akan beres dalam waktu yang cepat. Dan Anda bisa lihat core fundamentalnya global pork production-nya itu tergolong parah penurunannya sampai seperti ini. Jadi kalau mau turun pun juga terbatas. Cuma timingnya nggak sekarang. Ya kita finger cross, semoga kita bisa lihat ada retrace sedikit baru kita melakukan sell put. Oke, itu untuk HE. Nah yang terakhir Bapak Ibu, biasanya saya selalu bahas natural gas. Tapi untuk minggu ini tidak ada yang perlu dibahas mengenai natural gas. Kenapa? Karena semuanya normal. Anda bisa lihat stoknya saat ini sudah tidak ada masalah oversupply atau undersupply. Saat ini stok berada di 1784, inline ya sejalan dengan 5 tahun rata-ratanya yaitu di 1808. Jadi untuk natural gas ini tidak ada sebuah fundamental yang kita bisa pede bilang, oh ini bullish, oh ini bearish. Kenapa? Dari sisi supply-nya tidak bermasalah. Yang bermasalah sekarang yang tidak bisa ditebak adalah dari sisi demand-nya. Kenapa? Karena sisi demand itu sendiri itu lagi-lagi mau memasuki summer, demand-nya itu bakal sangat-sangat bergantung pada mother nature. Maksudnya apa? Temperatur, cuaca. Kalau cuacanya diperkirakan nanti sangat panas, maka mereka berpikiran pemakaian natural gas sebagai pembangkit listrik untuk cooling itu juga makin banyak. Dan ini benar-benar faktor X yang masih kita tidak bisa analisa. Ya. Jadi lebih baik kita stay away dulu. Kita untuk bulan ini kita nggak ambil natural gas dulu karena alasan itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, secara teknikal saya sudah cek Bapak Ibu. Natural gas IV-nya sedang jelek, ya bukan standar, bukan tinggi, jelek. Jadi Anda kalau mau masuk sell put atau sell call pun harus mepet. So it's not worth the risk. Jadi biarkan dulu aja untuk natural gas di bulan ini kita skip lah, kita boleh katakan skip ya. Ini sekarang katakan sekarang harganya untuk yang sisa 43 hari di 2,64. Anda mau jaga berapa? Anda mau jaga katakan di 2,3, dapatnya cuma $180 dan 2,3 itu nggak jauh Bapak Ibu, cukup dekat. Jadi lebih baik kita stay away dulu dari aset natural gas ini. Oke, dan terus bagaimana Pak dengan aset-aset lain? Kita ada aset-aset lain sektor currency, saya sudah cek semua. Sektor currency juga sama parahnya. Saya sudah cek dari Euro, Aussie. Aussie kapan ini bulan lalu kita sempat ambil Aussie ya. Saya sudah take profit, Anda bisa lihat sudah habis. Itu IV-nya hancur semua. Jadi sektor currency tinggalkan lagi untuk sementara karena akhir-akhir ini sektor currency ini selalu IV-nya jelek. Jadi kita tinggalkan. So nggak apa-apa kalau kita nggak fully invested our money karena saat ini yang jelas cuma dua itu, crude oil sama soybean. So untuk bulan ini kita fokuskan pada crude oil dan soybean, itu aja. Selain itu, so far belum ada kandidat yang menarik lainnya. Oke, materi Johannes sudah selesai. Nah, sekarang Johannes cuma mau sharing dari segi makroekonomik ya Bapak Ibu. Yang perlu saya sampaikan itu adalah kita bisa lihat saham-saham di US itu sejak dibandingkan sebelum Corona, ini adalah sebelum COVID, ini saham US-nya cukup ngeri Bapak Ibu. Benar-benar saat ini sedang all time high. Artinya apa? Kita ada kemungkinan kita masuk fase yang namanya bubble. Ya, ingat
belajar dari market crash, tiap kali ada market crash, sebelum dia ada koreksi besar, dia pasti naiknya besar. Jadi ini naiknya cukup tajam, Bapak Ibu. Recovery-nya begitu cepat, dan ini naiknya begitu tajam. Sedangkan kita percaya dari stok market Amerika sendiri, yang salah satu yang menyebabkan bubble adalah dari sektor teknologi, Bapak Ibu. Ya, Anda mungkin bisa lihat masalah Tesla, masalah Bitcoin, atau apapun. Cuma real ekonomiknya, saya kasih perbandingan di Indonesia, real ekonomiknya seharusnya masih belum lebih bagus dari sebelum corona. Ini yang membuat Johannes tanda tanya. Sebelum corona, real ekonominya bagus, level indeksnya saham ya Dow Jones di sini. Ya sekarang real ekonominya belum pulih seperti dulu sebelum COVID, tapi sahamnya sudah naik seperti ini. Jadi don't be greedy, jangan follow the trend. Tetap di kondisi-kondisi seperti ini, ya kita mesti berhati-hati ya. Begitu juga dengan kalau Anda memiliki IHSG, investasi saham lokal, tolong juga hati-hati karena mungkin beberapa orang bicara, oke, market crash, market krisis sudah lewat. Mungkin ini kita mulai growing lagi. Secara pribadi saya bisa salah. Johannes cukup nggak yakin masalah tentang itu, ya. Apalagi kalau saya sempat monitor dari segi properti, itu NPL-nya para bank itu masih tinggi-tinggi, non-performing loan. Ya, jadi saya sempat bicara sama tim saya, Pak Dianda, yang memang background-nya orang bank, dia ada koneksi. NPL non-performing loan, jadi orang-orang yang menjaminkan propertinya, itu default rate-nya itu nggak membaik, jadi default rate-nya masih sama. Karena seharusnya kalau ekonominya growing, default rate-nya itu mulai mengecil. Nah ini yang menjadi tanda tanya. Jadi ya careful lah kalau memang mau ambil saham mau apa, atau apalagi Anda kalau bermain saham US, saya sebaiknya depending dulu, ya kita lihat dulu pertengahan tahun. Biasanya kalau di pertengahan tahun itu ada koreksi, karena kan strongest kuartalnya itu kuartal keempatnya sudah lewat. Ya, itu yang bisa Johannes sampaikan nih Bapak Ibu. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari yang Johannes sampaikan? Pak Jo, boleh diinfokan yang untuk volatility-nya HE seperti apa? Oke, volatility HE. Oke, ini HE udah buka nggak ya Pak Andri? Oh sudah ya? Oke, jadi begini, saya mau sharing. Volatility kan kita bisa cek dengan cara 3 metode kan. Metode satu yang berdasarkan langganan kita lewat ivolatility.com. Terus kita juga bisa pakai pengalaman dalam arti kan kita sudah tahu, oh biasanya HE kalau jaga segini dapatnya segini. Tapi kok kali ini jaga segini dapatnya masih banyak ya. Nah ini Anda bisa lihat aja Pak Sigit ya. Ini IV-nya besar Pak. Sekarang HE berada di level 106. Anda mau jaga katakan di 116. Belum buka ya Pak Andri? Kok bid as-nya masih kacau nih? Oh nggak seberapa bagus. Oke, sorry, saya ambil contoh yang 2 bulan aja ya. Wow, Anda bisa lihat harga sekarang di 109 Pak. Kita ya, kita kasih aja 130 Pak. Bidnya lihat nih, 525 600. Katakan di tengah 575 atau oke lah, biar kalkulasinya gampang. Anggap aja 600. 0,100 itu $40. Jadi kalau 600 $240. Dan margin yang dipakai untuk aset HE di berapa Pak Andre? Ini masih dicekkan dulu. Sedangkan kenapa saya pakai acuan 130 Pak Sigit? All time high-nya HE Anda bisa lihat itu 133. Artinya Anda bisa ambil strike yang mendekati all time high-nya itu masih ada premi yang cukup bagus. Kalau nggak salah margin di berapa, Pak Andre? Ya, untuk 130. Johannes coba ya. Nah ini ya, HE kontrak Juni ya, Pak Andre. Future option untuk yang Juni 2021, kita call, kita ambil aja yang 130, all time high-nya di 133. Oke.
Nah, ini Anda bisa lihat underlying-nya asetnya harga HE di 109, 525, 600. Well, kita ambil titik tengah, katakan kita satu lot, kita ambil aja di harga tengah 575. Yes, benar Pak Andre ngomong. 1.500 marginnya Pak. 1.500 Anda bisa mendapatkan kurang lebih sekitar 220, itu wow buat saya. Sangat-sangat wow dengan tingkat safety yang setinggi itu di 130. Ini adalah salah satu metode pertama yang kita pakai, karena kita tahu pasarannya biasanya nggak seperti ini. Nah, kalau secara statistika juga bisa salah. Mungkin Pak Adi bisa bantu tunjukkan di ivolatility.com, IVHI-nya bagaimana? Bisa Pak Adi? Atau di website kita ada? Oke, nah ini Pak Adi coba gantian Anda yang sharing screen Anda, dan coba tunjukkan dari data ivolatility.com. Tapi Pak Sigit, saya pribadi Pak, saya lebih tetap mengutamakan pengalaman sih Pak. Saya lebih mengutamakan, oh saya ngerti pasarannya seperti ini, tapi sekarang segini, itu lebih saya utamakan. Karena kadang data itu kurang benar-benar valid atau mencerminkan, seperti itu. Coba di zoom Pak Andri. Ya, nah Anda bisa lihat dari sini, kalau kita pakai acuan dari, ini berapa ini, 12 bulan terakhir ya? Yes, 12 bulan terakhir IV-nya di 30 Pak, kapan ini sempat lebih rendah di 25, jadi tidak seberapa akurat Pak Sigit. Tapi kalau kita lihat data option table-nya, itu memang lagi tinggi. Kira-kira menjawab pertanyaannya Pak Sigit? Oke, Pak Jo, makasih sama Pak Andre, makasih. Ya, jadi ya Anda bisa lihat, maksud saya, kalaupun tidak berpengalaman atau tidak berpengalaman, kalaupun tidak pernah memonitor harga-harga option pasarannya HE berapa, Anda bisa nilai secara nalar dengan yang ilustrasi yang saya sampaikan itu. Makanya kita sebenarnya HE pun kita nggak khawatir. Kenapa? Ujung-ujungnya balik lagi Pak, pengamannya apa? Money management. Equity Johannes dengan dana 22.000, saya cuma test the water dulu satu lot, sehingga bahasa kasarnya ilmu silat saya masih banyak. Kalau ternyata memang dia masih naik mendekati 3 kali premi selama tidak ada new fundamental baru, saya masih bisa play around ya. Kita bisa play around, katakan kita roll satu lot naik ke atas, terus kita tambahin satu lot, nggak apa-apa, karena memang jatah pelor saya maksimum 2 ya. Jadi semuanya itu connected ya. Analisa saja nggak cukup tanpa ada money management yang kuat. Oke, ada yang mau bertanya lagi?